Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Efek pandemi tidak hanya dirasakan oleh UMKM dan perusahaan, namun juga salah satu industri pariwisata terbesar di Indonesia. Selama 2 tahun, Jatim Park Group mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya efisiensi karyawan. Direktur Utama Jatim Park 3, Suryo Widodo menjelaskan, meski melakukan efisiensi, namun ia juga menambah pengetahuan untuk para karyawan sehingga memunculkan ide-ide kreatif untuk terus berkembang. Digital marketing juga dimanfaatkan guna memperkenalkan kembali ke masyarakat luas. Kalau semuanya ya seluruh Indonesia dengan adanya pandemi ini selain musibah kita juga wajib bersyukur. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kekompakan kita terjaga, saling membantunya terjaga. Meskipun dengan berbagai persoalan yang ada, ternyata kita juga mampu melewati pandemi COVID dengan baik. Di situ pas pandemi COVID semuanya online sehingga percepatan internet, percepatan semuanya dipenuhi dari situ. Sehingga setelah pandemi ini makanya kita harus pulih lebih cepat dan bangkit nanti lebih kuat. Ini benar sekali gitu. Kenyataannya memang dengan berbagai adanya regulasi dan sebagainya persoalan kita akan melompat lebih tinggi. Gitu. Ya otomatis dari kemarin pandemi efisiensi dan sebagainya tambahan pengetahuan untuk karyawan, pembenahan dan sebagainya akhirnya muncul semua. Ide-ide orang kalau kepepet itu kan bisa apa aja gitu lah. Itu yang menariknya COVID di situ. Orang dulunya karyawan misalnya 10 cukup, lah ternyata dengan COVID kok 8 kok mampu, 7 kok mampu, sehingga ini akan lebih menarik ke depannya. Tapi kembali lagi dengan adanya digital marketing semua itu berubah. Yang dulunya mungkin dari TV dulunya kameranya nggak segini gede, harus kabelnya panjang, harus nambah lampu. Sekarang dengan sesingkat ini pun bisa. Jadi berubah drastis. Sistem penjamin kesehatan di Indonesia, salah satunya BPJS, saat ini sangat membantu pasien, khususnya bagi penderita penyakit dalam. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi para penderita dalam menerima pelayanan kesehatan. Ini eranya berbeda dengan zaman dulu, ada sistem health coverage yang universal dari BPJS, di mana memang ada pertimbangan biaya dan ada pertimbangan juga terkait dengan sistem rujukan berjenjang. Tantangannya adalah bagaimana kami bisa mengoptimalkan layanan kami dan memberikan masukan yang baik terhadap sistem kesehatan yang ada, sehingga tidak ada yang dikorbankan, entah dari pasien yang mendapatkan layanan atau dari dokter yang kesulitan memberikan layanan. Bagi pasien non-BPJS, Rumah Sakit UB juga memberikan kemudahan layanan melalui aplikasi Halo RSUB. Dengan aplikasi ini, pasien umum bisa mengecek jadwal praktek dokter, fasilitas rawat inap dan rawat jalan, dan dapat melakukan proses pendaftaran tanpa harus melalui loket. Ini untuk yang Halo RSUB itu untuk pasien umum juga bisa mengakses lalu itu dan di internal RSUB dia. Karena pasien kita itu 85%, 90% itu adalah BPJS, 85%-an itu, sehingga wajiblah kita membuat atau fasilitasi untuk bridging mobile JKN itu.
Sebagai upaya memperkuat hubungan kerjasama internasional, FPIKUB berkolaborasi dengan Universitas Hokkaido untuk melakukan riset terkait kondisi nelayan yang ada di Indonesia. Selama 2 minggu, Profesor Matsuishi Takashi, yang juga merupakan perwakilan Japan Student Services Organization, beserta rombongan FPIK mengunjungi beberapa tempat penangkaran ikan, seperti penangkaran ikan di Banyuwangi dan Bali untuk dijadikan bahan ajar dan diskusi. This time I came UB under the support of JASO. JASO is a student support organization of Japan, hosted by the government. And the JASO has a program of follow-up program. So under this program, the professor can visit the alumni of the especially the international student to follow up the research after graduating Hokkaido University. So this time I visited here for follow up the Dr. Lediana Ika-Halurian, lecturer of this faculty. So and in this occasion, I would like to know the Indonesian fisheries situation and to make the more good consultation or the collaborative research with the University of Brawijaya. So this time, I already visited to the fishing ports, several fishing ports, for understanding the current situation of the active Indonesian fisheries activities, and I learned a lot. So the rest of the time, for 3 or 4 days I would have meetings on the research, so further research program and collaboration with the University of Brawijaya. Tim Apate Elang Perkasa akan mengirimkan 2 tim perwakilannya untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi berskala di Mandalika Sirkuit Nusa Tenggara Barat. Delegasi tim mahasiswa FTUB ini akan mencatatkan sejarah baru dengan menghadirkan mobil prototipe hidrogen Anagata FCV yang mereka ciptakan dengan menggunakan bahan bakar hidrogen yang diharapkan akan menjadi bahan bakar masa depan. Ya, untuk kesiapan secara teknis, mobil sudah bisa jalan, dua-duanya berjalan lancar dan sudah dapat data yang akan kita lombakan di Mandalika esok hari. Untuk Apate 62 Brawijaya akan turun 2 kategori, 2 kelas, yaitu prototype hydrogen fuel cell dan urban listrik. Mungkin di sini adalah event tahunan dari tim Apate 62 Brawijaya, di mana tim Apate 62 Brawijaya ini ingin merealisasikan zero emission vehicle untuk mendukung pemerintah. Untuk perkembangannya yaitu awal dulu mungkin dilihat dari tampak luarnya, bodi kami itu masih berbentuk kotak-kotak, belum berbentuk lengkungan seperti ini, di mana aerodinamis itu masih sangat kurang. Dan seiring berjalannya waktu, teknologi juga sudah maju, SDM juga sudah berkembang, maka kami dapat menciptakan bodi-bodi yang seperti ada di belakang kami seperti ini. Kenaikan harga BBM menjadi momentum bagi Kementerian Perindustrian untuk menghimbau masyarakat agar mulai beralih menggunakan kendaraan rendah emisi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Teknik UB, Heri Santoso, menjelaskan peralihan BBM ke kendaraan listrik harus disikapi dengan positif. Kesiapan dari masing-masing daerah menjadi hal penting agar dapat mendukung percepatan peralihan kendaraan ramah lingkungan.
Kalau menurut saya yang pertama siap tidak siap memang kita kedepannya harus memang menanggapi akan isu-isu emisi gitu ya, tentang perusakan lingkungan. Memang kita harus perlahan secara pasti kita akan mengarah ke sana. Oleh karena itu inovasi-inovasi apapun termasuk peralihan BBM kepada listrik memang harus disikapi secara positif. Ya, tinggal kemudian bagaimana kemudian secara infrastruktur ya sarana prasarana lainnya memang harus dipersiapkan dengan sangat matang dan kemudian harus kenali terhadap potensi atau kelemahan dari kesiapan terutama ya kesiapan dari masing-masing daerah untuk bisa beradaptasi secara perlahan gitu ya untuk bisa beralih pada tentunya BBM yang listrik. Nah, tentunya melibatkan banyak kerjasama ya, kolaborasi dengan berbagai macam pihak, saling bahu membantu, sehingga apapun dan kapapun peralihan dari BBM ini ke listrik nanti bisa secara halus ya, smooth ke masyarakat dan dalam kondisi dan waktu tertentu masyarakat sarana prasarana bisa siap. Universitas Brawijaya selalu berupaya untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan diri serta berperan aktif terlibat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Tidak terkecuali inovasi mobil ramah lingkungan yang diikut sertakan dalam kompetisi internasional yang akan diikuti para mahasiswa FT di Mandalika Oktober mendatang. Ini adalah bentuk aktivitas mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas dia baik dalam akademik maupun non-akademik, soft skill-nya, membentuk timnya, kerjasama lintas disiplin. Nah, ini wujudnya adalah salah satunya adalah kendaraan ini yang kemudian akan digunakan untuk mengikuti kompetisi Eco Marathon. Nah, dan ini adalah kompetisi level internasional dan salah satu acara yang bonafit dan prestisius bagi teman-teman yang bekerja di bidang green technology, termasuk juga transportasi yang ramah lingkungan. Ya, harapannya adalah ini adalah satu strategi bagi kami dalam proses pendidikan, agar pendidikan itu mahasiswa memahami betul problem real yang ada di masyarakat, problem dunia, dan mahasiswa terlibat aktif untuk membantu menyelesaikan problem itu. Dan tentunya yang kita berharap bahwa apa yang sudah dilakukan akan mendapatkan prestasi yang diakui pada level dunia di acara yang akan dilakukan di Mandalika nanti. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.